Halo teman-teman, apa kabar semua? Ayo kita ikutan kelas online IPS bersama channel Ibu Guruku. Sebelum dimulai, jangan lupa teman-teman subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya, supaya gak ketinggalan materi IPS dari channel Ibu Guruku. Ayo sama-sama kita menyimak materi-materi di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, selalu bersyukur, dan selalu menjaga kesehatan. Hari ini Ibu Guru akan melanjutkan modul pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 dengan materi faktor pendorong dan manfaat perdagangan internasional. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi pada modul ini, diharapkan Ananda dapat: yang pertama, menjelaskan persamaan wilayah yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan wilayah yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Dan yang ketiga, menganalisis manfaat perdagangan internasional di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Setiap negara memiliki karakteristik masing-masing yang membedakannya dengan negara lain, baik ditinjau dari segi sumber daya alam, iklim, letak geografis, dan sumber daya manusianya. Perbedaan-perbedaan tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan barang yang dihasilkan oleh masing-masing negara. Kondisi tersebut akan mendorong suatu negara melakukan perdagangan dengan negara lain. Ya, selanjutnya A. Menjelaskan faktor persamaan yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Sebagaimana Ananda ketahui bahwa setiap negara memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang berbeda dengan negara lain. Di samping itu, suatu negara juga memiliki persamaan dengan negara lain. Persamaan ini menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Sebagai contoh, kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Misalnya, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Adapun tujuan OPEC yaitu mempertahankan harga minyak dan menolak aksi penurunan harga minyak secara sepihak oleh perusahaan minyak terbesar. Selain daripada itu, mereka menyetabilkan harga minyak bumi, menyediakan dan memenuhi permintaan dunia akan hal minyak bumi, mempertahankan harga minyak, dan menolak aksi penurunan harga minyak dari perusahaan raksasa. Nah, Indonesia sebagai sesama negara penghasil minyak juga menjadi anggota OPEC. Untuk lebih memahami tentang faktor persamaan yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Ya, selanjutnya B. Mengidentifikasi perbedaan wilayah yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Kerjasama internasional di bidang perdagangan terjadi karena adanya beberapa faktor pendorong yang mengharuskan suatu negara mengadakan kerjasama di bidang perdagangan.
karena setiap negara tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan negaranya sendiri tanpa adanya sumber daya dari negara lain. Bisa dari sumber daya alamnya, sumber daya manusia, permodalan, maupun dalam hal teknologi. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan, maka setiap negara melakukan hubungan dagang dengan negara lain. Sebagai contoh, negara Indonesia, meskipun memiliki banyak sumber daya alam, namun Indonesia tetap membutuhkan produk dari luar. Seperti yang Ananda ketahui bahwa ada beberapa negara luar yang menjadi produsen bagi Indonesia, antara lain negara Jerman, Jepang, Cina, Malaysia, Amerika Serikat, Australia, dan lain-lainnya. Indonesia membeli barang dari negara-negara lain karena adanya perbedaan. Perbedaan tersebut yang mendorong terjadinya perdagangan. Ya, selanjutnya C, menganalisis manfaat perdagangan internasional di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Sebagaimana Anda ketahui bahwa perdagangan internasional memberikan manfaat yang besar bagi suatu negara, karena dengan perdagangan suatu negara dapat memenuhi kebutuhannya. Sebagai contoh, Indonesia belum mampu membuat motor, maka Indonesia mengimpor motor dari Jepang untuk memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia. Begitu pula dengan Jepang, untuk memenuhi kebutuhannya akan tambang minyak bumi. Jepang membeli dari Indonesia. Di samping dengan Jepang, Indonesia juga memiliki hubungan dagang dengan negara-negara lain. Ada sejumlah komoditas yang rutin diekspor Indonesia, misalnya saja batu bara dan kelapa sawit. Di samping itu, Indonesia juga rutin mengimpor besi, baja, plastik, dan kedelai. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan nilai impor Indonesia di Oktober 2019 mencapai 14,77 miliar dolar, naik 3,57% dibandingkan September 2019. Dengan kegiatan perdagangan tersebut, maka Indonesia dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Begitu juga negara-negara lain. Ya, selanjutnya itu aktivitas siswa. Setelah Anda melaksanakan aktivitas-aktivitas di atas, kerjakan latihan di bawah ini. Yang pertama, sebutkan 4 persamaan yang menjadi faktor pendorong perdagangan internasional. Yang kedua, sebutkan 6 perbedaan yang menjadi faktor pendorong perdagangan internasional. Yang ketiga, mengapa perdagangan internasional dapat menstabilkan harga. Yang keempat, sebutkan 3 manfaat perdagangan internasional di bidang sosial. Dan yang kelima, sebutkan 5 manfaat perdagangan internasional di bidang ekonomi. Ananda bisa mengerjakannya di buku latihan maupun di Google Classroom. Demikianlah pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.